Acara selanjutnya yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf dari Lecari Pasuruan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahdarna wa iyyakum fi hadhihi al-jalsati an-nawirah wa nas'aluhu ta'ala ay yarbuta qulubana fi khairil khaliqah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa idrakihi tayyibati tahirah. Amma ba'du. Datang sahabat yang mulia panjenenganipun Kiai Haji Idrar Maimun selaku pengasuh daurah ilmiah wonten wekdal menika uga dhateng panjenenganipun Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Obad Maimun hafizahumullah ta'ala jami'an wa matta'ana wa iyyakum bituli hayatihim wa bi'afiyatihim wa bi'ulumihim wa barakatihim amin ya rabbal alamin. Sedaya mutakharrijin saking al-anwar ingkang tergabung dalam himpunan mutakharrijin mutakharrijat al-anwar ingkang nderekaken daurah ilmiah kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul ta'liful Allama al-Muhaddits Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Tadi sudah banyak sebenarnya yang disampaikan oleh panjenenganipun di Haji Idrar Maimun. Wala yanbaghi kalam ba'da hadzal kalam lakin imtisalan lil amri tentang ma yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya teringat sebagaimana ungkapan Al-Imam Al-Qutbil Mali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, tatanazzahu al-uyunu fi hadaiki mahasini jamali fala tajidu makhluqan fil wujudi ala misali sayyidun dahkuhu tabassumu wal mashyul huwaina wa nawmuhu al-ighfa'u ma siwa khulqihin nasimu wala ghairu muhayyahu rawdatul ghanna'u. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya tertarik dengan sebuah analisa yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Abdurrahman As-Saqqaf. Beliau dulu mulazim Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saqqaf yang aslinya dari Siwun tapi kemudian tinggal di Jeddah dan yu'tabar min syuyukhi As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan nafa'anallahu bihi jami'an. Sayyid Muhammad bin Abdurrahman dalam kitab Jasadul Ummah, beliau menukil ketika pada bab Jawami'ul Kalim
Nabi itu sallallahu alaihi wasallam di antara mukjizatnya diberikan jawami'ul kalim. Waktu itu jawami'ul kalim waktu siraliyal kalamu ikhtisara. Jadi beliau itu kalimatnya singkat, ikhtisar, tapi padat, penuh dengan makna. Yaitu ketika mengomentari hadis tentang masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza ishtaka lahu 'udwun tada'a bihi sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Hadis ini jelas perumpamaan orang mukmin itu seperti satu jasad dalam kasih sayangnya, dalam saling mencintai, mengasihi satu sama lain, seperti satu jasad. Ketika satu anggota tubuh merasakan sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit. Yang sakit gigi, tapi kepala ikut cekot-cekot, badan ikut demam, mata tak bisa tidur, padahal yang sakit cuma gigi. Begitulah orang mukmin. Wa hakadha zahirul hadis, makna zahiri hadzal hadis. Tapi ada analisa yang lebih tajam tentang hadis ini, bahwa ternyata orang mukmin, yakni hadhil ummah, diumpamakan seperti jasad. Dan jasad itu yatakawwanu min asya' katsirah. Di dalamnya ada banyak hal. Ada timal, ada otak, ada jawarih, anggota tubuh. Dan juga jangan lupa di jasad itu ada ruh. Ada ruh. Maka ketika jasad itu berpisah dengan ruh, itu kan dalam keadaan ketika orang itu mati. Ketika mati berarti ar-ruh yufarikul jasad. Ruh itu berpisah dari jasad tersebut. Maka man hadzal ruh au ma hadzal ruh. Beliau di situ menganalisa dengan makna bahwa ar-ruh li hadzal jasad alladhi huwa mathalun lil ummah huwa sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ruh itu ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka al-jasad bila ruh la qimata lahu. Jasad ini tanpa ruh tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Dan ketika seseorang dalam keadaan tidur itu kan simulasi mati, ukhtul maut, ya, ukhtul maut. Orang tidur itu kan latihan mati. Maka ketika seseorang itu naim sa'ida ruh ila mautinihi wa ila makanihi, ruh itu naik ke tempatnya. Dan orang ketika dalam keadaan tidur, maka dia tidak punya kemampuan untuk mengontrol dirinya. Ketika dia tidur diserang nyamuk, dia tidak bisa mengusir nyamuk itu. Dia tidur. Dia tidak punya kudrah. Ya. Ketika dia tidur, ada kotoran atau najis yang jatuh menimpa dia, maka dia tidak bisa membersihkan, karena dia sedang dalam keadaan tidur. Fakadzalika nara, kata beliau, fakadzalika nara
hadhil ummah fi niyam fi halatin naum. Kita lihat ketika umat ini dalam keadaan tidur, ya, maka dia tidak punya kontrol, dia tidak punya kemampuan ketika diserang oleh musuh. Fatatawala alaihimul yahud wal kuffar, diserang oleh orang kafir, diserang oleh Yahudi, agamanya diserang. Dia tidak akan bisa membela. Kenapa? Karena dia sedang tertidur. Dia sedang tertidur. Jadi dia tidak punya satu kemampuan. Maka sepanjang mata qawiyatis silah, sepanjang silah hubungan itu kuat antara bainal jasad wa ruh, antara jasad, yang jasad itu adalah umat dan ruh itu adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi dzikri syama'ilihi wa bi dzikri mahasinihi wa bi kathratis salati wassalami alaihi wa bi ihya'i hadyihi wa sunanihi. Maka saat itu umat sedang dalam keadaan hidup, karena roh itu diumpamakan adalah Sayyidina Maulana Muhammad SAW sedang menyertai kita, sedang bersama dengan kita. Jadi ar-ruh wa hadzal habibul a'zam Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Dan malam hari ini kita sedang berusaha memperkuat silah hubungan kita dengan hadzal ruh alladzi huwal habib al-a'zam sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dengan daurah kita wasailul usul ila syama'il rasul, Syekh Yusuf An-Nabhani ini orang pertama yang membuat gambar sendalnya Kanjeng Nabi. Makanya beliau dalam syairnya itu berkata, Sa'id ibn Mas'udin bi khidmatin li ni'alihi wa ana sa'idu bi khidmatin bimithaliha. Kalau Ibnu Mas'ud menjadi beruntung, dapat sa'adah karena khidmat kemana-mana bawa sandalnya Nabi. Bondo bawa sandalnya Nabi kemana-mana. Tapi Masya Allah jadi orang mulia. Bayangkan semua qiraat dalam Al-Quran itu sumbernya dari Ibnu Mas'ud. Berkatnya khidmat kepada Nabi SAW, maka dibuka sama Allah Ta'ala pintu ilmu untuk dia, diberikan futuh bi barakatil khidmah. Dan kata Syekh Yusuf An-Nabhani, saya sa'idun, beruntung dengan berkhidmat dengan cara membuat gambar sandalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada itu kitabnya khusus dalam masalah fi fadhail ni'am, yang kalau dibawa itu apa keuntungannya, faedahnya dan seterusnya, itu dibuatkan satu kitab khusus yang menjelaskan tentang itu. Jadi ini barokahnya khidmah nabawiyah, itu luar biasa, khidmah mustahawiyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma barokahnya khidmah, hanya berkahnya apa silai ngelungno banyu nggih toya nalika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuci, beliau bersuci, disiapkan airnya, didoakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil fasara tarjuman al-Qur'an
wa sara habrul ummah. Waqad qila, bahwa setiap hari di rumahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu antri. Orang yang mau ngaji itu antri gantian, keluar masuk. Satu masuk ngaji tafsir, satu masuk tanya ahkam fikih, satu lagi masuk tanya tentang masalah wirathah, masalah tirkah, ada satu lagi masuk, terus begitu tanya tentang masalah ini sampai antri di rumah. Berkatnya khidmah kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan diremehkan khidmah. Ma qadam illa man khadam. Ma qadam illa man khadam. Tidak akan bisa mulia, tidak akan bisa maju kecuali orang yang mau berkhidmat. Nah, maka sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita Ki Haji Idron Maimun, kita sedang memperkuat alaqah kita dengan Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kam wa kam minal awliya, berapa banyak yang mereka itu tadi diceritakan setiap hari mimpi Rasulullah, mimpi Kanjeng Nabi. Wa ba'duhum ra'ahu yaqadatan. Tidak usah kita jauh-jauh. Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar Al-Qursi, mimman a'tahu Allah Ta'ala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan. Jadi kebetulan ngapunten Gus, beliau kalau saya pernah buyut, jadi jadi cicit ya. Di manaqibnya itu diceritakan ketika setelah khalwah 15 tahun itu beliau ditemui oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata fa'anaqani wa'anaqtu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merangkul dan beliau merangkul Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, beliau itu disebut setiap bikin maulid itu selalu dihadiri sama Kanjeng Nabi. Wa huwa yushahid hudur al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyaksikan itu. Cuma pernah satu kali Kanjeng Nabi kok tidak hadir. Sepisan Kanjeng Nabi kok orang hadir, orang rawuh Kanjeng Nabi. Beliau tidak enak, kok aneh. Coba ulangi lagi, baca lagi dari depan sampai akhir, bikin bacaan lagi mulai lagi, dibaca lagi sampai 2 kali, tidak hadir. Dibaca lagi sampai 3 kali, tidak hadir. Hanya beliau menganggap ini ada yang tidak beres. Coba periksa satu persatu yang hadir, sakunya ada apa di dalam sakunya. Ternyata ada satu orang bawa baku. Bawa apa? Rokok. Gara-gara hada baku yakunu mani'an li huduril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau di Majalisul Maulid saya menganjurkan sebaiknya jangan bawa rokok. Ngerokok nggak apa-apa. Saya tidak bisa ngelarang ya. Bukan saya mengatakan tidak apa-apa itu berarti saya menghalalkan atau apa. Enggak. Tapi maksud saya ya yang ngerokok itu kalau pas hadir maulid libur dulu, rokoknya jangan dibawa, taruh di luar. Jangan dibawa ke dalam majelis, jangan ditaruh di dalam saku. Nanti Kanjeng Nabi orang rawuh, Kanjeng Nabi tidak boleh saku. Makanya kalau Anda lihat majelisnya habaib itu di Tarim maupun yang di sini, yang niru di Tarim itu kan mesti dikasih buku, ya, dikasih wangen. Karena memang Kanjeng Nabi SAW jawab, hubbiba ilayya min dunyakumun nisa'u wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini
Salah. Kanjeng Nabi itu senang yang harum-harum, yang wangi-wangi. Ya, kalau ada yang harum-harum, Kanjeng Nabi rawuh, hadir. Nah, jadi itu satu pelajaran ya buat kita, latihan. Makanya tadi dilatih dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Wa khususan fi hadha syahr al-azim al-mubarak, syahrun hina unzila fihi amrus sholah wassalamu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Hina unzila fihi qauluhu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nazalat hadhihi al-ayah fi hadha syahr. Jadi ayat ini turun di bulan ini. Banyak kejadian yang selain tahwilul qiblah dan yang lain-lain, juga diantaranya yang terpenting turunnya ayat perintah sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka di kesempatan ini la yang bagi tatwil di misli hari sa'ah, karena saya tidak mau jadi punya majelis ya. Karena kamakila wa minal baliyati fil majalisi kulliha ju'ul jama'ati bil tigharil wahid. Ju'ul jama'ati bintidharil wahid. Itu termasuk cubone majelis. Sing hadir luwe ora mangan-mangan gara-gara ngenteni wong siji. Kula watos mangke dianggap dadi cobane. Jadi itu saya kira yang terpenting. Alhamdulillah kita sudah dapat daurah ini sudah sempurna dan sudah dapat ijazah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, semakin mendekatkan diri kita dengan Rasulullah SAW. Kita menjadi semakin nasyid fi ahya'i dzikrihi wa fi ahya'i sunanihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu sepanjang masih berpegang teguh tamassuk dengan sunnah-sunnahnya Nabi, maka kita akan terus punya izzah, punya kemuliaan, ya, punya kemuliaan. Kama dzikir anna siwak. Wallahu alam, ini dalam satu peperangan, saya tidak tahu peperangan apa. Orang kafir itu masih nggak kenal siwak, nggak ngerti siwak itu apa, nggak ngerti. Ya. Nabi SAW lagi ngatur pasukan, belum perang, masih mau sholat dulu. Lah sholat sudah pakai siwak waktu itu. Pakai siwak. Kebetulan ada mata-matanya, intelnya orang kafir lagi mengintai. Kelihatan Kanjeng Nabi SAW sama sahabatnya siwakan, langsung lari ke teman-temannya, ke orang-orang kafir, bilang, "Usah terus mau perang, mau latihannya ini aku dikain." Ditakut, remat. Ada di barokah siwak, bukan siwak yang merek Marlboro, bukan garam, enggak. Ada yaqra'un wasailul wusul wa fi juyubihim, tidak ada yang bawa siwak nanti. Ma'anna siwak hadza minas sunanil muhimmah. Ya, minas sunanil muhimmah, termasuk al-mutakallim ma yahmilu siwak. Tapi kalau saya karena kelupaan. Alhamdulillah bawa. Ini beliau betul-betul komitmen ya. Ini penting itu. Ya sunani Rasulullah SAW. Ini penting sekali ya. Karena dengan itu kita bisa mendapatkan izzah, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan, ya.
walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ini bersambung izzah. Dari mana kita dapat izzah? Dari Allah. Sumbernya tentunya harus lewat Rasulullah SAW. Jadi itu yang penting saya kira dari majelis ini, dan dengan daurah ilmiah ini kita berharap taduru hayatuna bi ihya'i syariati wa sunani Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan malam hari ini ja'alallahu hadhihi as-sa'ah min abrakis sa'at alaina wa as'adiha wa ja'ala hadhihi laila min abrakil layali alaina wa as'adiha. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya Syekh Maimun Zubair, berkahnya putra-putranya beliau, insyaallah terus mengalir kepada kita fi hayatina dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dan dengan rijal yang disebut dalam sanad Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki wa amsalihim, terutama dari muallif Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani, insyaallah a'adallahu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan saya kira ini yang perlu saya sampaikan, sedikit menambah, menyempurnakan saja daurah yang sudah dilaksanakan selama 3 hari 3 malam di tempat ini. Mudah-mudahan ini jadi khitamuhu misr wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Demikian atas segala kurang lebihnya yang kurang berkenan, khususnya kepada Kiai Haji Idror dan Kiai Haji Abdul Rashid dan seluruh para kiai masyayikh yang ada di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.